Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Saat warga sibuk rayakan liburan tahun baru, seorang pencuri tabung gas beraksi. Uang negara sebesar 1,8 miliar rupiah berhasil diselamatkan Kejaksaan Negeri Padang. Puluhan pendaki rayakan tahun baru di puncak Gunung Talamau. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyelidiki penyebab kebakaran di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pariaman. Garis polisi masih terpasang agar lokasi tidak dimasuki orang yang tidak berkepentingan. Satu persatu tempat yang dicurigai menjadi sumber api diteliti. Tujuannya untuk mencari penyebab kebakaran hebat yang menghanguskan 13 ruangan belajar dan sejumlah laboratorium pada Sabtu dini hari pekan lalu. Polisi ingin mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau karena murni akibat hubungan pendek arus listrik. Informasi sementara, api bersumber dari salah satu trafo yang meledak. Polres Pariaman masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Inafis hingga beberapa hari. Untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut, apakah disengaja atau murni dari korsleting listrik. Dalam rekon ini tentunya tim Inafis sedang bekerja di mana letak-letak panel-panel listrik yang ada di dalam ruangan tersebut. Pelajar di SMK Negeri 2 ini berharap pemerintah provinsi memperbaiki gedung sekolah mereka yang terbakar agar proses belajar mengajar bisa segera berlangsung seperti biasa. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Teddy, pengangguran yang berusia 25 tahun tak mengira jika sejumlah orang yang berpakaian bebas yang menyatroninya adalah polisi. Pasalnya, penampilan mereka jauh dari kesan seorang petugas. Ada yang berambut panjang, bercelana pendek, dan semuanya mengenakan kaos biasa. Teddy baru kaget setelah mereka memperlihatkan surat tugas penangkapan. Teddy pun tak berkutik. Tapi Teddy tak kehilangan akal. Bujangan ini berkelit dari tuduhan polisi. Tapi salah langkah. Pasalnya yang dihadapi Teddy adalah tim Kelewang Polresta Padang yang telah berpengalaman menghadapi pelaku kriminal. Dengan semua bukti yang disodorkan, Teddy pun pasrah dan mengakui semua perbuatannya. Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika mencuri tabung gas ukuran 3 kg telah dilakukannya berkali-kali di banyak tempat di Kota Padang. Modusnya, pelaku memanfaatkan waktu liburan akhir tahun untuk beraksi. Pelaku menggasak tabung gas di rumah yang ditinggal penghuninya liburan. Selain itu, Teddy juga menggasak puluhan tabung gas di sebuah toko di daerah Padang Selatan. Benar, kita telah amankan satu orang tersangka, yang mana tersangka ini spesialis tabung gas. Tabung gas diambil dari rumah kosong, yang mana penghuninya pergi liburan Natal dan Tahun Baru. Tabung gas dikirakan lebih dari 60 buah tabung gas. Tersangka sudah kita amankan, yang mana mereka bermain 2 orang. Saat diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang, Teddy mengaku aksinya dilakoni berdua temannya dengan peran yang berbeda. Teddy yang mengeksekusi dan temannya yang memantau situasi sambil menunggu di sepeda motor. Kini polisi sedang memburu temannya yang identitasnya telah dikantongi. Alfi melaporkan dari Padang. Uang negara senilai lebih kurang 1,8 miliar rupiah diselamatkan Kejaksaan Negeri Padang selama tahun 2022 yang berasal dari koruptor dana hibah KONI Padang dan kasus korupsi pembiayaan syariah pada salah satu koperasi simpan pinjam di Pauh, Kota Padang. Hal itu terungkap pada jumpa pers akhir tahun yang dilakukan Kejari Padang. Kedua kasus korupsi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saat ini, Kejari sedang menangani kasus dugaan penyalahgunaan uang negara, yakni pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat yang terbengkalai. Hingga kini penyidik telah memeriksa 42 saksi
Dalam waktu dekat, Kejari akan menetapkan tersangka. Untuk penyelamatan dalam bidang tindak pidana khusus dalam penanganan perkara korupsi telah menyelamatkan keuangan negara yang disita itu sebesar lebih kurang 1 miliar. Kemudian untuk denda pembayaran telah di kesehatan hukum dari masyarakat terpidana tersebut ada sebesar 720 juta. Kemudian untuk uang pengganti sudah ada masuk 157 juta dalam tahun ini. Saat ini masih berlangsung sidang kasus korupsi Masjid Raya Sumbar di Pengadilan Tipikor Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Puluhan pendaki dari berbagai kota di Indonesia mendaki bersama ke Gunung Talamau, Pasaman Barat untuk merayakan pergantian tahun. Sebagian pendaki mulai mendaki pada tanggal 27 Desember dan turun pada tanggal 1 Januari 2023. Pendaki bukan saja datang dari Sumatera Barat, namun juga dari beberapa provinsi. Mereka tergabung dalam komunitas pendaki gunung yang setiap tahun berpindah-pindah lokasi untuk menyambut tahun baru. Dalam pendakian bersama, ikut serta seorang pendaki cilik yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar yang berasal dari Pekanbaru. Ia mendaki bersama kedua orang tuanya. Ia mengaku mulai mendaki sejak 2 tahun lalu saat berada di kelas 1 sekolah dasar. Gunung Talamau merupakan gunung yang ke-7 yang didakinya. Udah 2 tahun. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 3. Kelas 3. Berarti mulai mendaki gunung ini kelas 1? Iya. Terus Gunung Talamau ini yang gunung keberapa ini didaki? Tanggal 7. 7? Iya. Sementara itu, salah seorang pendaki yang berasal dari Sumatera Utara mengatakan mereka mendapatkan informasi pendakian dari teman dan melalui media sosial. Kedatangan ke sini untuk melakukan pendakian bersama dengan kru yang ada di sini. Infonya saya dapat dari dari teman untuk pendakian tanggal 27 Desember 2022 dan turun tanggal 1 Januari 2023. Jalan yang terjal, sempit dan banyak persimpangan menjadi tantangan tersendiri bagi pendaki yang baru pertama kali mendaki Gunung Talamau ini. Ditambah lagi hujan yang menerpa. Info kami dapat dari Instagram, terus kami langsung kontak person yang ada di Instagram itu. Kendala kayaknya jalur aja sih, kayak kita susah untuk baca jalur karena terlalu banyak jalur-jalur yang bersimpang. Gunung Talamau dengan ketinggian 2.920 meter di atas permukaan laut merupakan gunung tertinggi kedua di Sumatera setelah Gunung Kerinci. Gunung ini mempunyai 3 puncak, yakni Puncak Trimarta yang merupakan puncak tertinggi, Puncak Rajawali dan Puncak Rajodewa. Di bawah ketiga puncak ini terdapat 13 telaga. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.